pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya. Saya Windy Nugroho. Harus hati-hati pemirsa, walaupun misalnya Anda sudah divaksin walaupun baru 1 kali, nah ini harus tetap dijaga untuk masalah kesehatannya. Jangan sampai akan ada timbul lagi gejala-gejala yang seperti berkaitan dengan yang namanya terkena virus COVID-19. Karena kan kembali lagi pada saat misalnya juga divaksin, ini bukan berarti kebal. Ya, bukan berarti kebal, dikarenakan ada beberapa juga yang membuat suatu persepsi atau pandangan bahwa kalau baru divaksin ini walaupun baru sekali ini sudah terjadi antibodi yang begitu kuat. Belum ya. Belum, antibodi ini akan bisa terbentuk apabila sudah divaksin kedua dan setidaknya juga berjarak kurang lebih sampai 28 hari. Mungkin yang belum vaksin harus segera vaksin atau mendaftarkan diri. Tapi jangan dipaksakan jika Anda memang tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Ya. Jangan ya? Iya, ada beberapa kategori penyakit yang memang belum dianjurkan untuk vaksin. Misalnya yang berkaitan dengan paru-paru, begitupun juga dengan penyakit jantung dan autoimun. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau lansia sudah boleh, jadi kemarin pemerintah sudah membolehkan untuk para lansia divaksin. Ini artinya memang ada perubahan untuk lansia ya, kalau sebelumnya tidak diperbolehkan. Betul, dan di GBK saja ini kan juga sudah dibuka ya vaksin atau program vaksin untuk umum. Cuma memang masih disarankan untuk tidak berkerumunan. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang ada. Kalaupun misalnya Anda ingin juga bergabung yang di GBK bisa ya langsung mencarikan informasinya. Dan pemirsa, saat ini kami akan mengawali Suara Parlemen edisi pada hari ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Saya akan bacakan di cnbcindonesia.com. BPOM sarankan vaksin AstraZeneca tak dipakai dulu. Kenapa? Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merekomendasikan vaksin asal Inggris AstraZeneca tidak digunakan dahulu. Seperti diketahui bahwa AstraZeneca telah ditangguhkan di 15 negara Eropa karena adanya kasus pembekuan darah. Dalam keterangan resminya, BPOM memastikan bahwa batch vaksin AstraZeneca yang masuk ke Indonesia berbeda dengan yang ditangguhkan di Eropa. Meski demikian, BPOM akan mengevaluasi lebih lanjut bersama tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP KIPI, dan ITAGI. BPOM juga akan berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan otoritas obat negara lain untuk mendapatkan hasil investigasi serta kajian lengkap dan terkini vaksin AstraZeneca. Harus ada uji klinis terlebih dahulu pemirsa, disaatkan juga untuk mempublikasikan mana-mana saja vaksin yang akan dipergunakan di Indonesia ataupun cocok juga untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jangan sampai misalnya memang untuk di Inggris memang untuk masalah AstraZeneca mungkin saja ataupun di Eropa bisa diterima, tapi ada beberapa juga kendala-kendala yang terjadi sampai kepada adanya pembekuan darah. Ini kan sangat bahaya sekali kalaupun misalnya terjadi pembekuan darah. Ya, artinya hingga saat ini memang untuk vaksin AstraZeneca ini belum diperbolehkan atau dipending dulu untuk masuk ke Indonesia. Setuju kok. Mungkin nanti BPOM dulu akan meneliti kajian apakah memang layak atau tidaknya vaksin ini bisa masuk ke Indonesia. Setuju. Kemudian saya akan bacakan di tempo.go. Tim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bulu tangkis All England 2021. Tim Indonesia akhirnya harus mundur dari turnamen bulu tangkis All England tahun 2021. Padahal sudah ada 3 wakil Indonesia yang bertanding dan lolos ke babak kedua. Sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris, jika berada pada satu pesawat yang sama dengan positif COVID-19, harus isolasi diri 10 hari. Hingga tim Indonesia dipaksa mundur dan isolasi sampai 23 Maret di Birmingham. Saat keputusan dibuat, 3 wakil Indonesia sudah bertanding dan menang. Mereka adalah Jonathan Christie, Kevin Sanjaya Sukamulo, dan Marcus Fernaldi Gedeon, dan juga Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. 1 wakil lain, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, sudah menang walkout. Ya, kalau misalnya seperti ini bagaimana ya? Sayang sekali yang namanya kesempatan yang sebenarnya bisa maju ke langkah selanjutnya.
Tapi kalaupun misalnya juga peraturan sudah dibuat oleh pemerintah Inggris bahwa memang kalau sudah ada satu pesawat yang terkena ataupun terpapar virus COVID-19 harus segera melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau kayak gini kita nggak ada kesempatan dong ya untuk bisa menang ya. Ya, ini juga lagi rame juga terkait dengan mundurnya secara paksa ya satu tim Indonesia di Inggris ini. Jadi masih diusahakan oleh pemerintah terutama oleh Kemenpora ya untuk dipertanyakan untuk di Inggrisnya sana apakah memang kejadian ini bisa diselesaikan dengan baik, karena kalau mungkin peraturannya satu pesawat kan yang sudah ada yang di depan yang sudah sampai dulu ya. Nah itu dia, kalaupun misalnya juga ada yang terpapar virus COVID-19, kenapa nggak semuanya satu tim Indonesia untuk di swab PCR ulang saja, ya kan? Mungkin masih dipertanyakan, mudah-mudahan sih bisa tetap bertanding ya beberapa yang tidak terkena iya dong, ya. Harusnya sayang begitu sekali ya. kesempatannya. Sudah menang loh. Dan sudah menang. Sudah menang. Sudah menang. Kemudian saya bacakan di kompas.com, jika bersertifikat atau sertifikat vaksinasi jadi syarat, Indonesia diminta awasi penerbangan jalur Afsel. Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Zubairi Jurban, mengatakan bahwa jika wacana kebijakan sertifikat vaksinasi jadi syarat bepergian diberlakukan, pemerintah harus memperhatikan penerbangan dari Indonesia ke Afrika Selatan. Sebab vaksin AstraZeneca yang digunakan di Indonesia tidak mampu mencegah penularan COVID-19 varian dari Afrika Selatan atau varian B1351. Oleh karena itu, Zubairi menyarankan bahwa agar penerbangan dari Indonesia ke Afrika Selatan harus diperhatikan jika kebijakan bersertifikat vaksinasi jadi syarat bepergian diberlakukan. Nah, kalau kayak begini bagaimana kita tahu bahwa misalnya juga vaksin yang digunakan adalah Sinovac ataupun misalnya AstraZeneca apabila misalnya juga ini vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Karena kalau misalnya melihat dari proses pemberian vaksin saja kan kita kan pada saat misalnya kita mau divaksin, kita juga tidak bertanya bahwa ini vaksinnya yang mana, apakah Sinovac ataupun AstraZeneca. Tapi kalaupun misalnya juga harus diperhatikan untuk masalah penerbangan ke Afrika Selatan sangat setuju sekali ya, walaupun misalnya kita ketahui di sana ada varian-varian baru untuk masalah virus tersebut. Jadi setidaknya apakah mungkin memang harus dikurangi ataupun misalnya juga dibatasi untuk masalah berbagai keperluan yang memang sangat penting untuk bisa ke Afrika Selatan diperbolehkan. Kalau enggak, ya lebih baik ditahan terlebih dahulu. Ya agak PR juga ya masuk dalam Satgas COVID-19 di Indonesia ya, karena memang harus bisa mengakomodir beberapa kepentingan-kepentingan ataupun target-target misalnya di Afrika Selatan yang memang ada varian baru, di Inggris ada varian baru, jadi beberapa penerbangan terutama masyarakat Indonesia atau sebaliknya yang akan datang ataupun dari negara-negara tertentu memang harus diawasi dengan ketat. Setuju banget, apalagi nanti kan kalau misalnya juga Indonesia juga sudah mutlak ya akan menyelenggarakan misalnya Pekan Olahraga Nasional. Ya betul. Ya walaupun ini masih di dalam negeri sendiri, tapi kan juga harus diperhatikan dengan kondisi-kondisi tersebut ya, apalagi varian-varian virus tersebut sudah makin banyak berkembang. Banyak modifikasi ya. Itu dia. Kemudian saya bacakan di mediaindonesia.com, anggota DPR RI harap masyarakat bijak terkait mudik. Anggota Komisi 5 DPR RI, Thorik Hidayat, mengharapkan masyarakat bijak terkait mudik Lebaran tahun 2021 karena pandemi COVID-19 belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan. Thorik meminta Kemenhub yang merupakan bagian dari tim Satgas COVID-19 harus menyiapkan strategi pengetatan penerapan protokol kesehatan di ruang lingkup kerjanya, terutama pelayanan angkutan umum baik darat, laut, dan udara. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi kasus positif COVID-19 meningkat usai selesainya libur panjang, dan tahun lalu, mudik Lebaran dilarang pemerintah karena kekhawatiran penyebaran COVID-19 antar daerah dengan adanya pergerakan orang. Sepertinya kalau pelarangan ya mungkin harus lebih tegas ya. Jangan misalnya jadinya setengah-setengah ataupun misalnya juga diperbolehkan ataupun hanya bahasa dibatasi. Karena dengan kondisi sampai saat ini, dengan kita melihat juga dengan kebijakan ataupun diharapkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat sudah terjadi di akhir tahun 2020. Jumlah yang begitu besar disumbangkan kembali di awal tahun 2021. Kalaupun misalnya nanti diperbolehkan ataupun hanya dengan kalimat dibatasi untuk masalah pulang kampung ataupun mudik Lebaran nanti, apakah juga sudah diantisipasi untuk masalah terjadinya kembali seperti di akhir tahun 2020? Jadi mungkin dibutuhkan ketegasan ya dari pemerintah. Apakah memang mudik ini diperbolehkan atau tidak? Artinya dengan dipertegas, kalau kita kan ingat tarik di tahun lalu banyak sekali pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik. Tapi banyak sekali masyarakat yang harus kucing-kucingan yang melakukan mudik dengan cara yang lucu-lucu dan unik-unik untuk bisa melewati
raja-raja petugasnya di antar daerah ya. Ini yang harus dilihat kembali apa jangan sampai kita sudah jauh-jauh jalan dari Jakarta terus kemudian mau ke arah Jawa Tengah yang kemudian juga nantinya akan kena razia dan harus balik lagi ke jadi artinya memang pemerintah ditunggu ketegasannya ya, jangan setengah-setengah untuk memberi sanksi ataupun keputusan terkait dengan mudik di tahun 2021. Berarti setuju. Hampir 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih kita bisa mudik ya. Tapi boleh atau tidak. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kamu juga harus bijak ya. Nanti Bijak ya. Ini jangan pulang kampung dulu. Pasti kita harus ikutin aturan pemerintah jika memang tidak diperbolehkan untuk mudik ya. Itu dia. Ya, saya akan bacakan di cnnindonesia.com. KPK periksa 8 saksi terkait kasus Bansos Corona. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 8 orang saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos penanganan COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Sejauh ini, lembaga anti rasuah telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Juliari Peter Batubara dan PPK Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso serta 2 pihak swasta Adrian dan Hari Sidabuke yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta Pusat. Ini akhirnya publik sudah mengetahui secara detail ya untuk masalah pengungkapan kasus yang namanya bantuan sosial tersebut. Ya, banyak juga masyarakat yang akhirnya juga sempat menghujat dengan kondisi kenapa harus bansos yang jadi loncatan untuk bisa dilakukan korupsi secara besar-besaran, apalagi dilakukan korupsi di masa pandemi. Terus aja diusut untuk bisa mencapai siapa yang terkait dengan korupsi bansos. Bansos lo dikorupsi ya. Iya, dan walaupun ini nanti juga penyidikannya juga akan memakan waktu yang tidak sebentar, ya kan? Karena misalnya juga beberapa sidang akan dilalui, setidaknya juga nanti di pertengahan tahun untuk masalah kasus ini sudah mulai akan disidangkan. Beritanya seperti itu. Pemirsa, setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema yang sudah kami persiapkan mengenai herd immunity COVID-19 tercapai di tahun 2022. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 8 DPR RI masih menunggu kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Ditemui usai mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengungkapkan, hingga saat ini masih belum ada kepastian tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Hal itu dikarenakan masih belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Menurut Marwan, jika ibadah haji 2021 tidak terlaksana, akan mengakibatkan daftar tunggu yang semakin panjang. Mudah-mudahan pemerintah Saudi dengan dimulainya vaksinasi ini bisa membuka kesempatan dan mereka punya kesiapsiagaan di Saudi. Apakah itu prokes atau apakah itu hal-hal tentang ibadahnya sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengungkapkan saat ini pemerintah sedang melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 tetap terselenggara, minimal 50% dari total kuota jamaah haji yang sudah ditetapkan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus segera mendapat jawaban resmi dari pihak Kerajaan Arab Saudi, mengingat 60 hingga 90 hari sebelum keberangkatan, Kementerian Agama harus sudah melakukan persiapan secara matang. Kami memastikan bahwa 60 atau 90 hari sebelum pemberangkatan haji, sebelum pelaksanaan wajib hajinya, maka pemerintah harus sudah mempersiapkan, karena menyangkut dengan akomodasi, kemudian panitia yang akan menangani mereka, termasuk koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi. Kita ingin tahu. Alfat dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar dari jumlah populasi di suatu area telah kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Artinya, jika telah terdapat cukup orang yang kebal terhadap sebuah penyakit, maka virus atau bakteri tidak lagi memiliki tempat untuk singgah. Meski tidak semua orang bisa kebal terhadap penyakit tersebut, seperti bayi dan orang dengan daya tahan tubuh lemah,
Kelompok orang yang telah kebal nantinya dapat menjadi pelindung kelompok lemah yang lain. Untuk melawan pandemi COVID-19, salah satu langkahnya adalah memberikan vaksin kepada penduduk sehat. Tidak hanya di Indonesia, vaksinasi COVID-19 juga dilakukan hampir di seluruh penjuru dunia. Saat ini kebutuhan vaksin masih tergolong langka karena kemampuan produksi masih rendah dan Indonesia pun masih terus berjuang mengembangkan vaksin sendiri sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada vaksin impor. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendesak Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi COVID-19. Charles menegaskan bahwa pemerintah harus mempersiapkan kebijakan vaksin gotong royong dan pelaksanaannya. Komisi 9 mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan POM dalam menyusun roadmap dan juga kebijakan teknis vaksinasi gotong royong. Ya, kalau dilihat memang dengan kondisi sampai saat ini memang Indonesia sedang menghimpun ataupun misalnya juga nantinya juga target untuk misalnya tercapainya herd immunity di tahun 2022. Itu berarti juga targetnya dari tahun depan. Program vaksinasi juga memang sudah dimulai sejak awal tahun ini, tepatnya di bulan Januari, dimulai dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang pertama kali menjadi seseorang yang memang divaksin untuk masuk ke Indonesia. Nah, tapi sampai saat ini juga harus perlu juga masyarakat ataupun kita semua juga mengetahui bahwa di saat juga kita menjalankan program vaksin, dari vaksin pertama ke vaksin kedua, ini tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada dan kemudian juga harus menjaga kesehatan yang ada. Jangan sampai di antara tersebut pada saat menunggu vaksin kedua, kita ini sampai terpapar virus COVID-19. Ingat pada saat kita ini divaksin adalah kita dimasukkan sebuah virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Jadi hati-hati, setiap tubuh dari manusia untuk menerima vaksin tersebut ini efeknya berbeda-beda. Targetnya di tahun 2022 ya di Indonesia ya? Tahun depan. Tahun depan. Ya, kita diharapkan juga memang kalaupun misalnya sudah bisa divaksin pada orang yang sehat atau masyarakat yang sehat, kemudian dapat membantu misalnya juga kelompok yang lemah. Karena kan tidak semua bisa divaksin, dilihat dari dengan kondisi yang ada. Ya, beberapa negara memang sudah mengklaim, sudah masuk pada tingkatan herd immunity seperti di India, sudah menyatakan bahwa sudah masuk pada kategori herd immunity. Tapi yang terjadi adalah sekarang India justru mulai melonjak kembali. Nah, ini juga jadi catatan bahwa belum tentu bahwa beberapa negara yang mengklaim sudah masuk pada herd immunity, tapi merasa bahwa sudah terbebas dari virus itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat dengan kondisi herd immunity ini sebenarnya bisa saja ini dikatakan bahwa sebuah negara ini sudah pada ataupun bisa mengklaim bahwa sudah di titik herd immunity apabila memang sudah dikatakan misalnya zero sudah ya. Nol, tidak ada lagi yang namanya terpaparnya virus COVID-19 di Indonesia, walaupun yang namanya virus bisa saja kembali lagi. Ya, tapi pada saat misalnya sudah bisa mencapai di titik nol dan kemudian juga ternyata memang sudah sanggup dan ternyata berhasil dengan program vaksin yang sudah diberikan, ini baru bisa dikatakan bahwa negara tersebut sudah masuk dalam titik herd immunity. Kalau menurut saya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Kalau pemerintah bisa belajar misalnya kalau kita lihat dari segi kelompok kecil misalnya untuk daerah di suku Baduy misalnya gitu kan, itu termasuk daerah yang memang zero kasus ya, karena memang sistemnya memang sangat bagus sekali untuk tidak memperbolehkan warga luar untuk bisa datang atau berkunjung ke suku Baduy ini. Artinya hingga saat ini memang zero kasus di sana ya. Jadi secara nggak langsung Baduy sebenarnya juga sudah lockdown ya. Sudah lockdown ya, tidak boleh masuk. Kita harusnya juga memang mencontoh budaya yang ada sebenarnya, bahwa ada beberapa jawaban-jawaban yang memang diperlukan pada saat kita menerapkan berbagai protokol kesehatan yang memang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemerintah melalui Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji 2021 di masa pandemi hingga bulan Maret. Komisi 8 meminta pemerintah siap dengan segala kemungkinan meski belum ada keputusan dari Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema rancangan biaya perjalanan ibadah haji yaitu berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, serta skema haji dengan kuota 100% dan kuota 50%. Harus jadi catatan khusus juga untuk kita, karena
Ini kan tergantung pada Indonesia sebetulnya karena perkembangan kasusnya juga akan meningkat. Satu sisi ada kejenuhan ya, saya lihat di masyarakat dan juga ada di beberapa pemerintah daerah dalam penanganan COVID ini. Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umroh untuk saat ini semakin lebih berat. Untuk itu Marwan meminta pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Kepastian penyelenggaraan ibadah haji sampai sekarang belum ada keterangan yang menjadi pijakan kita dari pemerintah Saudi. Kalau kita membuat berbagai alternatif pilihan-pilihan dari berbagai situasi yang ada, nanti bisa disalahpahami oleh masyarakat. Itu agak sulit. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Manoharfa memproyeksi Indonesia bisa mencapai herd immunity alias kekebalan komunal sebesar 70% pada Maret 2022. Hitungan ini muncul karena Indonesia sudah menggelar vaksinasi virus corona sejak Januari 2021. Suharso menjelaskan bahwa proyeksi itu berasal dari jumlah peserta vaksin yang mencapai 181 juta orang. Rinciannya terdiri dari tenaga kesehatan 1,4 juta, petugas publik 17,4 juta. Lanjut usia alias lansia 21 juta, masyarakat rentan 63,9 juta, dan masyarakat lain 77,4 juta orang. Menurut Suharso, bila Indonesia bisa menyelesaikan vaksinasi terhadap 70 juta atau 30% dari 181 juta saja pada Juli 2021, maka hal ini bisa memberi sumbangan pemulihan ke ekonomi nasional. Suharso memprediksi ekonomi bisa tumbuh mencapai 4,8%, dan bila skenario ini tercapai pada tahun ini, tapi kalau vaksinasi ke 70 juta orang baru tercapai pada September 2021, maka laju perekonomian kemungkinan cuma 4,2% pada tahun ini. Nah, untuk itu berarti kita semuanya harus sama-sama mengajak semua lapisan masyarakat yang memang sudah bisa diberikan vaksin, pemirsa, untuk sama-sama ayo mau divaksin. Dengan kondisi beberapa hal yang memang pemerintah sudah memberikan ruangnya, pemerintah sudah memberikan wadahnya, tinggal kita yang bagaimana untuk menjemput bola agar kita dapat divaksin. Jadi jangan pernah takut untuk divaksin, karena sebenarnya vaksin ini walaupun dengan cerita berbagai banyak pihak yang mengatakan efek-efek yang akan terjadi setelah divaksin, ini jangan khawatir, karena efek setiap orang tidak akan pernah sama. Walaupun misalnya ada efek, maka setelah divaksin kita akan dianjurkan ada nomor telepon yang dapat dihubungi dalam waktu 1x24 jam setelah divaksin apabila terjadi hal-hal yang memang tidak mengenakan untuk tubuh kita. Selama memang masih bisa ini diantisipasi, maka bisa diobati dengan obat yang ada, seperti itu. Ya, jadi satu-satunya jalan untuk bisa mencapai herd immunity adalah untuk setiap masyarakat yang memang diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi, harusnya tetap melaksanakan vaksinasi. Iya, harusnya begitu ya. Dan setidaknya, saya sangat setuju sekali, kalaupun misalnya juga Juli di tahun ini, kita bisa mendapatkan target untuk 70 juta orang di Indonesia itu sudah dapat divaksin. Setidaknya juga target untuk pemulihan ekonomi nasional ini tercapai. Dan setidaknya juga herd immunity untuk Indonesia juga tercapai di tahun 2022. Semoga saja ya. Dan dengan demikian, Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.